kelas pagi A, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan sistem penilaian kerja karyawan dengan menggunakan metode BARS. Metode BARS merupakan metode yang menggabungkan pendekatan perilaku kerja dengan sifat pribadi karyawan. Metode ini terdiri atas satu seri, 5 hingga 10 skala perilaku vertikal untuk setiap indikator kerja. Untuk setiap dimensi disusun 5 hingga 10 ansor. Ansor tersebut yaitu perilaku yang menunjukkan kinerja untuk setiap dimensi dan nilainya disusun dari yang nilai paling tinggi hingga nilai paling rendah. Dalam pelaksanaan BARS setidaknya memerlukan 5 tahap. Yang pertama yaitu membuat critical incident. Hal ini dilakukan dengan cara bertanya kepada seseorang yang mengetahui pekerjaan untuk menjelaskan ilustrasi khusus, kinerja yang efektif dan tidak efektif, ataupun bisa dilakukan dengan cara analisis jabatan. Yang kedua yaitu mengembangkan dimensi kinerja, di mana dalam tahap ini kejadian tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih kecil dimensi kerja dan didefinisikan setiap dimensi, seperti keterampilan menjual. Yang ketiga yaitu mengalokasikan kembali kejadian. Kelompok lain dari orang-orang yang juga mengetahui pekerjaan ini kemudian mengalokasikan kembali kejadian kritis ini dari awal. Mereka membuat definisi pengelompokan dan kejadian kritis dan harus menugaskan kembali setiap kejadian untuk kelompok yang mereka anggap paling sesuai. Yang keempat yaitu membuat skala kejadian. Membuat peringkat perilaku yang dijelaskan oleh kejadian itu dengan seberapa efektif dan efisien. Setiap perilaku mempresentasikan kinerja pada dimensinya. 5 yaitu mengembangkan perangkat akhir. Pilih 5 hingga 10 kejadian sebagai standar perilaku dimensi itu. Di sini terdapat kelemahan metode BARS, yaitu yang pertama menyita waktu jika dibandingkan dengan metode penilaian lainnya. Selain ada kelemahan, di sini juga ada kelebihan metode BARS sendiri. Yang pertama itu ukuran yang lebih akurat. Orang yang mengembangkan metode BARS adalah mereka yang ahli bidang sumber daya manusia. Selain itu, diikut sertakan juga orang yang tahu pekerjaan dengan baik. Yang kedua itu standar yang lebih jelas. Kejadian kritis di sepanjang skala menjelaskan apa yang harus dicari berkaitan dengan kinerja supervisor, kinerja rata-rata dan seterusnya. Yang ketiga yaitu umpan balik. Kejadian kritis memudahkan untuk menjelaskan peringkat pada yang dinilai. Yang keempat, dimensi independen. Pengelompokan secara sistematis kejadian kritis ke dalam 5 hingga 10 dimensi kerja. Yang kelima itu konsistensi penilaian kinerja berdasarkan metode BARS tampaknya juga konsisten dan dapat dipercaya secara efektif karena penilaian yang diberikan oleh penilai berbeda terhadap orang yang sama akan cenderung sama. Di sini juga terdapat contoh form penilaian kinerja menggunakan metode BARS. Di sini ada indikator, rating, dan bobot. Di sini juga terdapat contoh lain, yaitu contoh sistem penilaian kinerja pada PT Gino Indonesia. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu file reset. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengganti pekerjaan dan juga prosedur yang dilaksanakan di perusahaan. Selain file reset, teknik yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait, baik manajemen ataupun karyawan. Yang kedua yaitu studi pustaka. Dengan mempelajari buku-buku literatur, jurnal dan karya tulis ilmiah terlebih dahulu, membahas mengenai penilaian kinerja
kinerja karyawan, dan juga melengkapi penulisan ini ditambah informasi pendukung lainnya seperti peraturan perusahaan, struktur organisasi, visi misi, job description, dan tentu saja penilaian karyawan yang saat ini berjalan. Form penilaian kinerja yang saat ini digunakan PT Jeno Alumni Indonesia yaitu 5 kategori utama. Yang pertama itu pengetahuan umum, perilaku kerja, kepribadian, kepemimpinan, dan manajerial. Di sini terdapat form penilaian kinerja karyawan, terdapat nama karyawan, jabatan, atasan, departemen, dan periode kerja serta TMT. Di sini kriterianya ada pengetahuan, perilaku, kepribadian, kepemimpinan, manajerial. Dan di sini terdapat nilai atau scale yang nantinya terdapat rata-rata yang menghasilkan jumlah penilaian karyawan itu sendiri. Selain itu di sini juga terdapat indikator disiplin, tanggung jawab, teamwork, dan leadership. Di sini juga terdapat indikator problem solving and dedication, talking skill, kebutuhan, kejujuran, self motivation dengan rating nilai masing-masing yaitu seperti problem solving and dedication, talking skill. Ratingnya 5 yaitu untuk indikator mampu merumuskan alternatif solusi yang relevan dan available guna menyelesaikan masalah. Di sini juga yang nomor 6 yaitu kepatuhan dengan nilainya 5 dengan penjelasan selalu mentaati peraturan dan prosedur kerja serta menepati instruksi yang diberikan atasan. Di sini juga ada analytical thinking, achievement orientation, dan inovatif. Di sini juga terdapat indikator untuk penilaian karyawan itu sendiri yaitu seperti HRD. Yang pertama itu indikator jumlah pelamar dalam setiap perekrutan dengan bobot nilai 15, dan yang kedua yaitu waktu dalam proses rekrutmen. Untuk targetnya yaitu yang pertama jumlah pelamar itu targetnya 4 orang. Untuk waktu dalam proses rekrutmen yaitu targetnya 100%. Di sini juga terdapat indikator sales. Di sini juga terdapat indikator akunting dan keuangan. Penilaian akunting dan keuangan, indikatornya itu membuat tagihan kepada pelanggan tepat waktu dan yang lainnya. Di sini bisa dilihat seperti apa, dan bobotnya itu 40, 30, yang 30 sampai total 100% dan targetnya itu semua 100%. Nah, di sini terdapat contoh formnya. Di sini saya akan menjelaskan. Misalnya, di sini kita isi dulu nama karyawannya, nama jabatan, departemen, atasan, periode, dan TMT. Silakan Anda isi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penilaian dan perhitungan rata-rata form ini. Yang pertama itu pengetahuan. Nilai atau untuk pengetahuan sendiri saya akan berikan nilai 3, dan untuk kemampuan analisa masalah saya akan memberikan nilai 4, dan untuk keahlian keahlian di bidangnya saya akan memberikan nilai 3. Di sini terdapat rata-rata average yaitu N dibagi 3. Tadi yang saya sebutkan nilai-nilainya dijumlahkan sama dengan 10 dibagi 3 yaitu sekitar 3,33%. Dan selanjutnya ke bawah perhitungan seperti itu kurang lebihnya. Dan sudah cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.